tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, kelompok kami akan mengobservasi Pura Mangkunegaran yang beranggotakan saya, Febi Octavia Juweria, saya Jevi Nur Cahyani, saya Aristadi Saputri, saya Syahwa Alia Lutfiana, saya Aprita India Putri, saya Eka Yulana Febriani, saya Rina Lestari, saya Rahma Rastania, saya Andra Rizwan Prayoga. Berdirinya Pura Mangkunegaran tidak terlepas dari konflik politik internal yang ada di tubuh Kerajaan Mataram Islam. Perseteruan antara Pakubuwono II dengan Raden Mas Said menjadi awal muncul kekuasaan baru yang dikarenakan tidak kepuasan terhadap dominasi VOC dalam urusan kerajaan yang membuat Raden Mas Said melakukan perlawanan. Puncaknya pada tahun 1757 yang pada saat itu sedang ditandatangani perjanjian Salatiga yang menyatakan bahwa Raden Mas Said menjadi pemimpin wilayah baru yaitu Mangkunegaran. Inilah tonggak berdirinya kekuasaan yang akhirnya menjadi bagian dari pecahan Mataram. Setelah berdirinya, Mangkunegaran berkembang menjadi kadipaten yang cukup berpengaruh. Salah satu pemimpin penting dalam sejarah yaitu Raden Mas Said Sudiro atau Mangkunegaran IV yang naik tahta pada tahun 1853. Di bawah kepemimpinannya, Pura Mangkunegaran mengalami masa kemasan. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin visioner yang berhasil membawa perubahan besar baik dalam bidang ekonomi, sosial, militer maupun budaya. Ia juga mewarisi beban utang dari pendahulunya. Namun, ia tidak menyerah dan melainkan menjadikan hal tersebut motivasi untuk melakukan berbagai pembaharuan. Mangkunegaran IV berhasil menggunakan kekuatan baru melalui sektor industri dan perkebunan. Bahkan beliau mengembangkan berbagai jenis perkebunan seperti perkebunan teh, perkebunan kina, dan juga peternakan ikan di berbagai wilayah seperti Karanganyar dan Wonogiri. Bahkan beliau juga mengimpor mesin-mesin uap dari Eropa untuk mendukung produksi gula yang menjadi komoditas utama ekspor. Langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan kadipaten, tetapi juga menjadikan Mangkunegaran sebagai pusat perekonomian penting di Jawa. Di bidang ekonomi, Mangkunegaran IV juga sangat memperhatikan pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Beliau dikenal sebagai seorang pujangga dan penulis yang produktif, dengan lebih dari 40 karya tulis yang telah dihasilkan. Karya terkenalnya yaitu Serat Widatama yang merupakan bentuk nasihat moral dan spiritual yang ditujukan kepada para bangsawan dan rakyat umum. Serat tersebut tidak hanya berisi ajaran kebajikan, tetapi juga memuat nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya Jawa yang menjadikannya relevan hingga masa kini. Selain bergerak dalam bidang ekonomi, Mangkunegaran juga bergerak dalam bidang keagamaan. Meskipun Mangkunegaran tidak seketat Kasunanan Surakarta dalam mendatangkan ulama, namun Mangkunegaran IV memiliki kepedulian dalam mendidik moral dan juga spiritual masyarakat. Ia pernah menjadi santri dan gemar mempelajari ajaran-ajaran agama, yang mana ajaran-ajaran agama tersebut dituangkan dalam serat-serat yang mengandung nilai-nilai agama dan etika kehidupan. Usahanya dalam mengangkat kembali moral dan akhlak masyarakat merupakan komitmen Mangkunegaran dalam membangun manusia yang utuh. Dengan segala pencapaian dan kontribusinya, Mangkunegaran IV menjadi contoh pemimpin ideal yang mampu menyeimbangkan kekuasaan duniawi dan tanggung jawab spiritual. Ia tidak hanya fokus pada kemajuan ekonomi dan pertanian, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan nilai keagamaan. Oleh karena itu, Mangkunegaran IV layak dikenang sebagai tokoh besar yang mampu membawa Pura Mangkunegaran menuju kejayaan dan memberikan warisan intelektual serta spiritual bagi masyarakat Jawa. Sejak awal berdirinya Pura Mangkunegaran telah membawa nilai-nilai semangat Islam yang diwariskan oleh pendirinya yaitu Raden Mas Said. Sebagai kerajaan pecahan Mataram Islam, nilai-nilai keislaman tetap dijaga dan diwariskan oleh raja-raja selanjutnya termasuk Mangkunegaran IV. Beliau dikenal sebagai tokoh sufi dari Jawa yang mempopulerkan ajaran tasawuf melalui sembah budi luhur yang mencakup sembah rasa, sembah cipta, sembah raga, dan sembah jiwa. Ajaran ini mencerminkan kedalaman spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan yang mencakup jiwa, perasaan, tubuh, dan pikiran. Namun, pada masa pemerintahan Mangkunegaran IV,
kondisi keagamaan di wilayah Mangkunegaran mengalami kemunduran, bukan dari segi jumlah penganut Islam, melainkan dari segi moral dan akhlak umat Islam itu sendiri. Pemuda saat itu cenderung merasa cepat puas dalam mempelajari agama dan cenderung menyalahkan pendapat ulama lain hanya karena perbedaan pandangan. Serat Wedatama sebagai karya Mangkunegaran IV pun menjadi sarana untuk mengkritik dan membimbing masyarakat agar kembali ke nilai-nilai budi luhur. Kondisi masyarakat saat itu juga memperlihatkan adanya ketarikan lebih terhadap ilmu klinik, mistik dibandingkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Jimat, kekebalan, dan hal-hal gaib menjadi daya tarik sendiri. Masyarakat lebih meminati hal asing dibandingkan kebijaksanaan yang lahir dari kebudayaan sendiri yang menunjukkan adanya krisis identitas dan degradasi keilmuan di kalangan rakyat. Kemerosotan moral dan akhlak juga tampak jelas di kalangan pemuda. Mereka yang telah memperoleh pendidikan merasa lebih tinggi dari orang tua mereka dan kehilangan rasa hormat terhadap tradisi. Arus modernisasi yang tidak dibarengi dengan pembinaan karakter menyebabkan munculnya generasi yang lupa akar budayanya dan nilai-nilai keislaman yang luhur. Hal ini menjadi perhatian Mangkunegaran IV dalam berbagai karya sastra yang ia tulis. Peran pondok pesantren mulai tampak terlihat pada pertengahan abad 19, khususnya pada tahun 1863, sebagai tempat perkembangan keagamaan dan lahirnya para agamawan di tanah Jawa. Meskipun penyebarannya belum luas, pondok pesantren memiliki pilar penting dalam membangun moral dan spiritual masyarakat. Mangkunegaran sendiri sebagai kerajaan Islam yang mempunyai kampung bernama Kauman sebagai tempat religi dan eksistensi Islam dalam struktur keraton. Kampung Kauman di Mangkunegaran tidak hanya menjadi tempat tinggal ulama dan masyarakat agamis, tapi juga menjadi pusat aktivitas dakwah dan ekonomi. Kehidupan masyarakat Kauman berjalan dalam keselarasan antara tugas keagamaan dan pekerjaan sehari-hari. Namun, tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Mangkunegaran lambat laun menggeser prioritas mereka. Fokus masyarakat pada pemenuhan kebutuhan hidup menyebabkan menurunnya perhatian terhadap praktik keagamaan, dan inilah yang mempercepat kemerosotan moral Islam di lingkungan Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran merupakan salah satu peninggalan budaya Jawa yang masih lestari hingga saat ini. Uniknya, seluruh bangunan ini itu terbuat dari kayu jati utuh, di mana arsitektur khas Jawa ini masih tampak jelas di pendopo ini, seperti rumah joglo, di mana terdapat 4 saka guru yang menjadi tiang utama dari bangunan ini. Keberadaan Mangkunegaran ini tidak hanya sebagai simbol kebesaran istana, tetapi juga digunakan untuk pementasan tari-tari tradisional dan acara resepsi resmi kerajaan. Keberadaan gamelan seperti Kiai Kanut Semesem ini menjadi pendukung penting dalam pelestarian seni musik di keraton ini, yang mana dimainkan pada hari-hari tertentu untuk mengiringi pertunjukan tari-tari tradisional. Ruangan dalam menjadi pusat aktivitas dalam istana. Di area ini terdapat peringgitan yang berfungsi untuk menyambut tamu kehormatan keluarga kerajaan dan juga digunakan untuk pementasan wayang kulit. Dalam juga menyimpan berbagai koleksi lukisan karya pelukis besar Surakarta, yaitu Basuki Abdullah. Koleksi tersebut menggambarkan kejayaan seni lukis Jawa yang kental dengan nilai-nilai historis dan estetik. Fungsi ruangan ini tidak hanya sebagai ruang pertemuan, tetapi juga sebagai museum seni dan budaya. Tidak hanya lukisan, dalam ageng di dalam Pura Mangkunegaran banyak menyimpan peninggalan berharga seperti kitab-kitab kuno, topeng tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia, serta koleksi perhiasan emas dan potret para raja Mangkunegaran. Di tempat ini benar-benar menggambarkan warisan kebudayaan dan sejarah panjang kerajaan Mangkunegaran. Namun, untuk menjaga keaslian dan kesakralan, pengunjung tidak diperbolehkan memotret di berbagai ruangan.
Pura ini terbuka untuk umum setiap hari dengan tiket masuk yang sangat terjangkau dan fasilitas pemandu wisata serta cindera mata. Salah satu fakta menarik dari istana ini adalah lantai marmer yang terletak di pendopo ageng. Marmer putih yang diimpor dari Italia tersebut berubah warna menjadi coklat akibat banjir yang terjadi pada tahun 1966. Uniknya, bagian tengah lantai tetap berwarna putih menjadi saksi bisu sejarah istana ini. Sebelum memasuki ruangan tersebut, pengunjung diharuskan melepas alas kaki sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan area. Setelah menjelajahi dalam ageng, kami diarahkan ke Balai Warni dan Balai Peni, yaitu tempat aktivitas keturunan Mangkunegaran. Namun kami tidak dilarang untuk masuk karena bukan tempat umum. Di bagian Pracimayoso, pengunjung akan menemukan kursi kerajaan yang berlapis emas, simbol kemegahan dan kebangsawan keluarga Mangkunegaran. Tak jauh dari ruangan ini terdapat ruang makan keluarga yang menyimpan ukiran gading gajah asal Thailand. Ukiran tersebut mengisahkan cerita Ramayana dan Mahabharata yang dikerjakan secara teliti oleh seniman Bali selama 20 tahun. Keberadaan karya seni ini menjadi bukti nyata perpaduan budaya Nusantara dalam Istana Mangkunegaran yang memiliki nilai filosofi dan sejarah.